Hai, jumpa lagi dengan saya Putu Ayub dalam channel Putu Ayub Nak Bali. Kali ini saya ingin membahas tentang jenis-jenis proses review naskah pada jurnal ilmiah. Sebelum lanjut, mohon like dan subscribe video ini dan share sehingga lebih banyak orang bisa diberkati melalui video ini. Oke. Kita akan membahas tentang jenis proses review artikel jurnal ilmiah. Ada beberapa jenis dalam proses review di jurnal-jurnal ilmiah yang dikelola di berbagai lembaga, baik perguruan tinggi, penerbit swasta, kemudian penerbit pemerintah dan berbagai penerbit lainnya. Nah, ada model yang paling umum itu adalah model single blind review. Single blind review adalah proses review artikel jurnal yang dilakukan di mana penulis tidak mengetahui nama reviewer, lalu reviewer mengetahui nama penulisnya. Jadi dalam proses ini reviewer bisa mengetahui nama penulisnya, tetapi penulis tidak mengetahui nama reviewernya. Dalam proses ini adalah sebuah review yang paling umum sebenarnya dalam bidang sains. Nah, kelebihannya adalah memungkinkan bagi reviewer untuk mereview jujur tanpa takut dikritik oleh penulis, dan kemudian dia mengetahui afiliasi penulisnya sehingga memungkinkan resensi yang dia kemukakan untuk menggunakan pengetahuan mereka tentang penelitian dari penulis yang penelitian sebelumnya, sehingga proses ini membantu sebenarnya bagi reviewer untuk melihat kajian-kajian sebelumnya dari penulis artikel tersebut. Kemudian kelemahannya adalah dengan tidak ditutupnya informasi tentang penulis dapat menutupi kualitas dari proses review. Reviewer dapat akhirnya mengabaikan atau mungkin menyepelekan atau mungkin kemudian menimbulkan respon-respon yang kemudian kurang baik terhadap penulis naskah tersebut. Bisa saja kemudian ada tindakan diskriminasi pada gender, kemudian diskriminasi pada suku, ras, karena reviewer mengetahui siapa penulisnya. Lalu model kedua itu adalah double blind review. Nah, pada bagian ini editor sengaja menyembunyikan identitas reviewer dan autornya. Nah, pada proses ini jadi reviewer tidak mengetahui identitas penulis, begitu juga sebaliknya. Ini adalah bentuk dari peer review yang paling umum di bidang jurnal-jurnal ilmu sosial dan humaniora. Dan kelebihan dari proses ini adalah penelitian dinilai secara adil dan menjauhkan bias dari reviewer. Kemudian penulis dan reviewer dapat memanfaatkan dari beberapa tingkat perlindungan terhadap kritik. Jadi ada kalanya reviewer mengkritik, memberikan tanggapan terhadap naskah bukan karena persoalan naskahnya, tapi pada sisi penulisnya atau kritik terhadap penulisnya, ketidaksukaan terhadap penulisnya. Ini yang menjadi kelebihan dari double blind review. Semua pihak, baik author maupun reviewer, tidak saling mengetahui siapa pemilik naskahnya. Tetapi memiliki kelemahan juga karena tidak pengetahuan yang sangat rendah atau mungkin kurang terhadap siapa penulisnya, akhirnya akan kurang membantu bagi reviewer mengetahui rekam jejak tulisan sebelumnya atau roadmap penelitian dari si penulis artikel tersebut, begitu. Kemudian ada open peer review. Nah, open peer review ini adalah penulis mengetahui siapa reviewernya. Jadi penulis mengetahui siapa reviewernya atau pengulas artikelnya. Demikian juga pengulas mengetahui siapa penulis artikelnya. Jadi pengulas bisa mengetahui siapa pemilik artikelnya. Si penulis juga mengetahui siapa yang mengulas artikelnya. Dan hal ini kemudian mendorong
kemungkinan terjadinya ada kesopanan, akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas tinjauan dari artikel. Tetapi ada beberapa reviewer, ini kelemahannya, ada beberapa reviewer akan menolak untuk mereview jurnal yang menggunakan sistem terbuka karena ada kekhawatiran akan diidentifikasi sebagai sumber review yang negatif, atau mungkin akan menimbulkan kesan bahwa reviewer mempersulit proses publikasi naskah tersebut. Nah, ini yang kemudian menimbulkan ada beberapa reviewer enggan melakukan review dengan proses peer review. Tetapi di beberapa negara yang maju, proses ini sebenarnya sangat disukai begitu. Dan orang sangat beberapa jurnal terindex Scopus pun sudah mulai menggunakan pola open peer review. Lalu ada transparan peer review. Dengan peer review yang transparan, laporan peer review, tanggapan penulis dan surat keputusan editor diterbitkan di samping artikel yang diterima. Dan ini adalah sebuah upaya untuk kemudian menampilkan transparansi proses review. Dan seperti penerbit besar di Wiley itu, dia melakukan proses ini. Ada beberapa jurnal yang mereka terbitkan melakukan proses ini, dan mereka bekerja sama dengan Pablon, mereka bekerja sama dengan ScholarOne yang bagian dari Clarivate atau dari Web of Science. Dan ini mereka lakukan sebagai upaya untuk kemudian digunakan untuk memastikan bahwa proses review itu berjalan dengan transparan. Walaupun ini merupakan sebuah kombinasi, bisa saja dengan single blind review atau collaborative review, tetapi ketika naskah diterbitkan, semua catatan reviewer disertakan di situ, sehingga menunjukkan ada proses yang terjadi di dalam penerbitan artikel itu. Ada peninjauan yang jujur dan transparan dalam proses itu. Kemudian ada model collaborative review. Model collaborative review itu adalah tim yang bekerja sama melakukan tinjauan. Formatnya adalah meminta 2 atau lebih reviewer atau pengulas bekerja sama meninjau sebuah artikel, yang kemudian mereka akan mendiskusikan pendapat mereka dan menyerahkan laporan secara terpadu. Nah, saya mengambil gambar ini umpama 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4, 5 orang bekerja sama menjadi satu tim yang akan memberikan tanggapan, catatan-catatan untuk perbaikan dari proses review, sehingga hanya ada satu rekomendasi, tidak muncul rekomendasi dari 2 atau 3 reviewer yang berbeda, tetapi sebuah rekomendasi yang memungkinkan mereka bekerja sama memberikan satu rekomendasi untuk meningkatkan kualitas naskah. Nah, ada pada sisi lain juga modelnya adalah dengan meminta 1 atau 2 lebih reviewer berkolaborasi langsung dengan penulis untuk meningkatkan makalahnya. Jadi si reviewer dan si penulis mereka punya kesempatan untuk berdiskusi langsung, dan ini tentunya menggunakan model akhirnya open review, di mana si author dan si reviewer sama-sama mengetahui dan mereka bekerja sama. Si reviewer bisa menanyakan langsung kepada si penulis apa maksudnya, dan kemudian bisa ditanggapi, sehingga akhirnya menghasilkan sebuah tulisan yang tajam, yang berkualitas. Nah, tetapi ini kemudian memiliki kelebihan, ialah berasa lebih konstruktif dan tidak terlalu membatasi daripada pendekatan yang lebih tradisional seperti single blind, double blind. Dan kelebihan ini adalah menghilangkan hambatan antara si reviewer dan si penulis, karena mereka dapat berkomunikasi. Kelemahannya adalah ada kemungkinan kehilangan manfaat dari proses evaluasi yang independen. Ada kemungkinan
pembicaraan antara author dan reviewer tidak saling tidak independen, tetapi ada kompromi dan lain sebagainya. Itu sebabnya ini menjadi PR tersendiri dari pihak editor untuk kemudian menjamin bahwa menjamin adanya naskah yang baik. Kolaborasi antara penulis dan reviewer juga dapat menciptakan resiko yang mengaburkan perbedaan antara penulisan dan penilaian. Padahal pada sisi penilaian dia bertujuan untuk meningkatkan kualitas naskah, meyakinkan bahwa naskah itu layak diterbitkan. Jadi dia bisa memberi rekomendasi kepada editor untuk memastikan layak diterbitkan atau tidak. Dan ini bisa menjadi kabur. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan. Kemudian ada proses berikutnya, itu adalah model post publication review. Nah, post publication review adalah opsi untuk penilaian dan revisi makalah yang berlanjut dan akan terjadi setelah publikasi. Ada beberapa publikasi besar yang menggunakan pola ini. Naskah diterbitkan dengan terlebih dahulu melalui proses review dari editor. Setelah itu naskah diterbitkan, dan setelah naskah diterbitkan akan dilibatkan reviewer-reviewer yang melakukan penilaian terhadap naskah tersebut. Dan ini dapat berupa halaman komentar atau form diskusi di samping makalah yang diterbitkan. Sebentar saya akan tunjukkan satu contoh untuk bagian ini. Lalu tinjauan sejawat pasca publikasi tidak mengecualikan bentuk tinjauan sejawat lainnya. Dan ini biasanya menjadi sebuah tambahan. Itu artinya bahwa sebelum post publication review dilakukan, ada tetap proses penilaian review yang dilakukan sebelumnya, sehingga menjamin bahwa naskah yang diterbitkan itu naskah yang baik. Dan ketika dia mengalami post publication review, itu adalah sebuah upaya mengkonstruksi, memperbaiki naskah secara berkelanjutan. Lalu ada model yang terakhir. Model yang terakhir dari proses review sebuah artikel di jurnal ilmiah adalah proses transfer peer review. Nah, sebelum saya lanjut ke proses transfer peer review, saya ingin tampilkan ini. Ini ada satu penerbit yang menggunakan model open review, tetapi juga dia ada post review, dan ini kita bisa nanti akses. Saya sudah tampilkan, siapkan untuk hal itu. Kemudian dia bisa diberi komen di samping artikel yang sudah diterbitkan ini. Nah, kemudian ada model ini dari MDPI, open peer review, yang dilakukan oleh jurnal ini, dan mereka merasa bahwa setelah ini dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan mereka merasa bahwa ini cukup baik, dan mereka akan menguji coba lagi kepada beberapa jurnal yang mereka terbitkan. Nah, saya ingin mengajak kita melihat proses ini. Ini yang jarang terjadi di Indonesia, tetapi di beberapa jurnal dengan satu penerbit menggunakan pola ini. Jika pengajuan awal naskah ditolak, penulis dapat mengajukan transfer naskah ke jurnal di penerbit yang sama. Jadi biasanya setelah proses review dan kemudian naskah ditolak karena tidak relevan dengan skop dan lain sebagainya, ada beberapa pertimbangan. Tetapi di penerbit tersebut ada jurnal yang relevan, dia bisa mengajukan transfer naskah ke jurnal di penerbit yang sama. Nah, jika telah melalui proses peer review, maka semua nama reviewer, email, dan hasil review ditransfer ke jurnal baru yang relevan. Jadi editor jurnal A akan bekerja sama dengan editor jurnal B untuk kemudian melakukan transfer naskah. Semua proses review dari review jurnal A akan ditransfer ke review jurnal B. Dan ini model yang dilakukan di jurnal B. Mereka akan menindaklanjuti hasil review dari jurnal A, sehingga penulis hanya akan melakukan perbaikan dan mengikuti ketentuan di jurnal B yang dituju.
Dan ini sebuah proses yang seperti di Wiley itu mereka menggunakan model ini. Tetapi secara umum di Indonesia model ini tidak banyak digunakan. Ada kalanya kemudian dari satu jurnal yang prosesnya ditolak, kemudian diajukan ke jurnal lain dan dia harus melalui proses review ulang di jurnal lain yang kemudian pengajuan kedua atau ketiga dan seterusnya. Dan ini beberapa model review yang digunakan di beberapa jurnal. Yang secara umum kalau di Indonesia mereka menggunakan single blind atau double blind review. Dan saya ingin mengajak kita melihat satu contoh. Ya, ini jurnal pasca yang diterbitkan oleh STBI. Kita bisa lihat di sini peer review proses. Ini sudah terakreditasi dan ini menggunakan model double blind peer review. Nah, kalau pakai double blind berarti reviewer dan author tidak saling mengetahui siapa pemilik dan siapa yang mereview. Kita coba lihat di jurnal Dunamis. Nah, di jurnal Dunamis kita coba lihat peer review proses. Nah, ini naskah akan diseleksi dulu oleh editor yang kemudian dikirimkan kepada reviewer untuk di-review. Proses yang dilakukan adalah double blind review. Jadi kita lihat bahwa ada jurnal di Indonesia yang juga menggunakan double blind review. Karena ini salah satu model yang umum. Jadi author dan reviewer tidak saling mengetahui identitasnya masing-masing. Lalu kita mau lihat di jurnal komunikasi pendidikan. Di jurnal komunikasi pendidikan ini juga menggunakan proses peer review yang seperti apa? Nah, jadi kita coba lihat blind peer review. Jadi reviewernya tidak diketahui, jadi anonymous reviewer, tetapi kita tidak tahu apakah kemudian identitas penulisnya dibiarkan atau tidak. Nah, di sini saya tidak lihat begitu jelas. Lalu kita coba lihat ada satu jurnal Trindex Scopus yang diterbitkan oleh UIN Walisongo di Semarang. Kita coba lihat peer review prosesnya. Nah, peer review prosesnya menggunakan model review seperti apa? Jadi yang pertama adalah mereka akan di-review oleh editor dan kemudian kita lihat apakah nah ini mereka menggunakan double blind review dengan minimal 2 reviewer. Jadi jurnal ini pun menggunakan model double blind review dengan minimal 2 reviewer. Dan itu berarti bahwa naskah hanya akan direview oleh 2 orang saja, bisa saja lebih reviewer yang akan mereview naskah tersebut. Kita coba lihat contoh lain lagi. Ini contoh religius, jurnal studi agama-agama dan lintas budaya dari UIN Sunan Gunung Jati di Bandung. Kita lihat dia peer review proses. Oke. Nah, mereka juga menggunakan double blind. Jadi author tidak tahu siapa reviewernya, reviewer juga tidak tahu siapa penulisnya. Dan ini kita sudah lihat beberapa jurnal dari beberapa perguruan tinggi itu menggunakan model double blind review. Nah, ini yang saya katakan di MDVI mereka menggunakan model open peer review. Kita bisa lihat umpama beberapa informasi lain di sini terkait hal itu. Nah, jadi mereka menjelaskan open peer review itu seperti apa yang mereka gunakan di jurnal ini. Kita perlu mempelajarinya sehingga kita bisa mengetahuinya bagaimana proses open peer review yang dilakukan oleh jurnal ini, sehingga jika kita ingin melakukan submit naskah ke jurnal ini, kita perlu mengetahui bagaimana kebijakan open peer review yang mereka lakukan. Nah, ini yang contoh ini teman saya Pak Cipta. Saya pernah kolaborasi dengan beliau seorang dokter yang cukup aktif menulis
dan menempuh pendidikan doktoral dalam bidang manajemen pendidikan di Universitas Negeri Malang. Beliau cerita tentang proses review di jurnal ini. Naskah ini sudah publish. Kita bisa lihat informasinya. Publish itu 16 Februari. Lalu mereka menggunakan proses open peer review, dan di jurnal ini dimungkinkan ada komen-komen dari reviewer. Kita coba lihat contoh-contoh dari jurnal ini. Seperti apa proses dari jurnal tersebut. Kita coba lihat satu jurnal, umpama bidang humanities dan art. Kita coba lihat. Oke. Ini artikel yang sudah dikirimkan ke reviewer. Jadi ini dia invite reviewer, sedang diproses, baru versi 1 peer review, ini kemudian awaiting peer review statusnya. Tapi kita bisa lihat di sini faculty review. Faculty review kita bisa lihat ada proses lanjutan yang dilakukan. Ini contohnya. Ini versi 1 peer review dan approve ya. Siapa reviewernya diketahui nih, siapa reviewer. Ada 2 reviewer di sini. Ini publish 14 Juli 2020. Kita coba lihat di dokumen. Kita lihat di dokumen. Oke. Tidak ada, jadi hanya ada informasi satu saja. Di poster kita coba lihat apakah ada informasi lain. Oke, ini ada poster yang mereka tampilkan. Oke, jadi di jurnal ini mereka menggunakan model open peer review sehingga bisa diketahui siapa reviewernya. Kita coba klik satu artikel, harap bisa terbuka. Oke. Nah, kita lihat ini. Jadi reviewer satunya, reviewer 2, kemudian ada beberapa informasi di sini, dan di sini belum ada komen terhadap review naskah ini atau terhadap naskah ini. Ya, ini beberapa model yang digunakan di beberapa jurnal. Kita bisa mempelajarinya ketika kita ingin mensubmit sebuah naskah ke satu jurnal yang kita tuju. Kita perlu tahu bagaimana mereka memperlakukan naskah yang disubmit di jurnal tersebut, bagaimana proses reviewnya, sehingga kita bisa mengantisipasinya. Jangan sampai kita sebenarnya perlu naskah itu terbit cepat, tetapi kita mengirimkan naskah ke jurnal yang melakukan proses review yang sangat ketat, dan kemudian akan berpotensi ditolak dan lain sebagainya. Dan ini sharing saya, kiranya ini menolong dan membantu rekan-rekan sekalian. Sebelum meninggalkan channel ini, ingat like dan subscribe channel ini. Terima kasih.